Majelis Nasional Korea Selatan pada hari ini, Sabtu 14 Desember 2024, melalui pemungutan suara, menyatakan memakzulkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol atas status darurat militer yang pernah terjadi tanggal 3 Desember lalu, namun kemudian gagal. Nah, mosi pemakzulan Presiden Yoon ini kemudian disetujui oleh 204 dari total 300 anggota Majelis Nasional yang memberikan suaranya dalam sidang parlemen, atau secara aturan di Korsel sendiri ini 2/3 dari total suara. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kita nggak akan bahas terlalu dalam seperti apa aturan-aturan di dalam Korsel sendiri, namun kita akan bahas apabila memang nantinya pemakzulan ini terjadi, apa kira-kira dampaknya bagi Korea Selatan, kemudian bagi Indonesia, ataupun bagi negara-negara di dunia. Kita akan bahas langsung bersama dengan Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Reza. Sebelumnya thank you banget Pak udah berkenan hadir di Liputan 6. Baik, Pak Reza, langsung saja. Ini tadi kan saya sempat bahas soal pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol ya. Pak Reza melihat bagaimana pemakzulan ini bagi Korsel sendiri? Secara tradisi ya, Korea Selatan itu sudah memiliki sistem politik yang sangat stabil. Kalau kita menggunakan indikator-indikator the seven pillars of Western wisdom, maka skor dia itu sangat positif. Misalnya dalam level education, science and technology, meritocracy, kemudian market economy, kemudian pragmatism, kemudian rule of law, dan culture of peace. Dia sudah stabil sekali dalam negerinya. Yang terjadi sekarang adalah ini apa ya, demokrasi itu sudah sangat kuat, tapi akhirnya mereka lupa begitu bahwa ada masalah-masalah lama yang bisa muncul setiap saat. Apa saja masalah itu? Yakni pertama adalah demokrasi, walaupun demokrasi yang stabil sekalipun itu rentan terhadap pergantian pemimpin. Jadi kalau misalnya pemimpin tersebut dianggap oleh masyarakatnya kurang pas, teledor, kemudian terlibat dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu media massa mengkritiknya dengan sangat cepat, dan memang mereka menggunakan mekanisme demokrasi, yakni impeachment. Tapi bagaimanapun juga impeachment ini merupakan suatu kelemahan bagi demokrasi Barat. Karena ini mengagetkan dunia, karena selama ini kan dunia melihat bahwa demokrasi yang baik itu adalah demokrasi yang terbuka, yang parliamentary system, kemudian yang pemimpinnya terpilih melalui jalur meritokrasi, kemudian pemimpin itu terpilih lewat seleksi internal yang sangat ketat. Ternyata ada kelemahan. Kelemahannya adalah namanya KKN itu tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tapi ada juga di kalangan negara yang sudah maju. Kemudian juga yang namanya korupsi itu semakin canggih, bisa melibatkan organisasi-organisasi keuangan, organisasi-organisasi modal organisasi fabrikasi besar seperti cebol, tapi ternyata dengan sistem pengawasan yang baik dari masyarakat itu ketahuan. Oke. Kemudian juga kelihatan sekarang bahwa walaupun demokrasi Korea Selatan itu hebat, tapi kalau elitnya tidak percaya diri, kalau elitnya sangat mudah terpengaruh oleh intrik-intrik di parlemen, oleh gosip-gosip seperti bahaya hubungan dengan Korea Utara, kemudian gosip-gosip bahwa kalangan buruh akan melakukan aksi, maka dalam hal ini kelihatan sekali bahwa pemimpin itu harus paripurna begitu, memiliki emotional quotient, intelligent quotient, leadership quotient, kemudian juga spiritual quotient yang sebenarnya harus paripurna. Tapi ya inilah terjadi di Korea Selatan, dan dia dengan cepat akan menstabilkan dirinya kembali, dan tentu saja meyakinkan kepada Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat adalah induk semang dari Korea Selatan, bahwa bagaimanapun juga dia akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, akan tetap menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Korea Utara, dengan Amerika Serikat, dan juga hal ini adalah sesuatu hal yang temporer dan akan distabilkan kembali. Itu kira-kira adalah frame yang dibuat oleh pemerintah Korea Selatan di dalam negeri. Oke, jadi kalau Bapak melihat Korea Selatan saat ini sedang menuju ke arah mana, Pak? Bagaimanapun juga ini kan suatu kondisi yang sedang tidak stabil ya. Kondisi yang sedang tidak stabil ini harus dicoba diyakinkan stabil oleh pemerintah Korea Selatan. Dan sekarang konon Perdana Menteri akan naik. Tapi kan naik juga ada masanya, kan nanti akan ditentukan kembali oleh parlemen. Tapi bagaimanapun ini akan menuntut restrukturisasi. Dalam hal restrukturisasi ini
hendaknya presiden yang baru ataupun pengganti dari Presiden Yoon ini melakukan kampanye besar-besaran bahwa pemerintahnya akan benar-benar sesuai dengan konstitusi, kemudian pemerintahnya akan benar-benar menerapkan prinsip tata kelola yang baik, kemudian good governance di level pemerintah, good corporate governance di level swasta, kemudian akan lebih terbuka terhadap kalangan oposisi, akan lebih hirau terhadap aspirasi-aspirasi di parlemen, dan juga akan lebih berkonsultasi dengan serikat-serikat buruh maupun mereka-mereka yang selama ini mengancam akan melakukan aksi demo. Dan ini saya pikir mereka sudah terbiasa lakukan itu, tapi tentunya kan kualitas presiden yang baru ini yang menentukan bisakah dia berkomunikasi publik dengan lebih baik dengan masyarakat dan tidak terkesan bahwa pemerintah itu adalah lebih unggul daripada siapapun di dalam negeri Korea Selatan. Oke, berarti tadi Korea Selatan sedang menuju restrukturisasi dari sebelumnya mungkin ada sistem yang bengkok di sini ya Pak ya selama Presiden Korsel Yoon Suk Yeol menjabat. Nah, ini juga yang ditunjukkan oleh banyak masyarakat Korea Selatan yang juga ikut mendukung pihak oposisi untuk memakzulkan presidennya sendiri. Nah, Pak, kalau kita lihat tadi dari segi internal ataupun kondisi dalam negerinya ya, sekarang kita akan lihat keluar outside dari Korea Selatan. Bagaimana sih Bapak melihat proses pemakzulan ini? Memang masih berjalan, tapi kalaupun nanti pada akhirnya akan dimakzulkan, bagaimana Pak Teguh melihat dampaknya bagi hubungan Korsel dengan negara-negara lain? Tapi kita batasi dulu Pak, untuk negara-negara Asia Timur sendiri yang masih berdekatan dengan Korea Selatan, contohnya seperti Korea Utara, kemudian Jepang, dan sebagainya. Baik, ini wilayah Asia Timur ini sangat berbeda dengan ASEAN. Kalau ASEAN ini seluruh pemimpinnya itu guyup. Mereka sudah punya ASEAN Vision. Mereka sudah punya mekanisme namanya ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community. Di Korsel ini nggak ada begitu. Secara keuangan mereka sangat kuat, jauh dengan ASEAN. Tapi secara institusi bonding ya Pak. ASEAN itu jauh lebih unggul daripada semua negara di kawasan Asia Timur. Dan harus kita akui, negara Asia Timur ini walaupun mereka dapat dikatakan the engine of economic growth, dapat dikatakan juga model dari pertumbuhan ekonomi, tapi ternyata rentan secara politik dan keamanan. Di sana itu masih ada konflik yang belum selesai antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi walaupun mereka berdua bertetangga dengan struktur kependudukan yang sama, kemudian sejarah yang sama, tapi mereka memiliki sistem politik yang bertolak belakang, dan mereka juga memiliki induk semang yang berlawanan. Kalau misalnya Korea Selatan berinduk kepada Amerika Serikat, Korea Utara berinduk pada Cina dan juga Rusia. Dan ini yang membuat keadaan masih dapat dikatakan perang itu masih ada. Walaupun mereka tidak dapat dikatakan perang dingin ya, perang dingin. Itu antara Korea Utara dan Korea Selatan. Misalnya kita lihat aksi balon, kemudian aksi kadang-kadang ada namanya itu pelarian dari Korea Utara ke Korea Selatan, kemudian juga ada kritik dari Korea Utara kepada Korea Selatan kalau latihan perang-perangan itu membahayakan keamanan di Semenanjung. Jadi hubungan Korea Utara Korea Selatan itu masih tegang, walaupun di kedua negara sudah ada panitia yang mencoba mengupayakan perdamaian itu tersebut. Kemudian juga masih tegang antara Korea Selatan dengan Jepang. Terutama sekali dalam isu Yugun Ianfu dan Romusha di masa lalu, di mana Jepang belum meminta maaf atas perilakunya di masa lalu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM saat ini. Juga pada saat itu kan Ratu Korea itu kan meninggal di tangan penjajahan Jepang. Kemudian juga ada krisis antara Korea Selatan dengan Republik Rakyat Cina tentang rare earth, tentang bahan-bahan SDA yang langka, yang digunakan buat microprocessor dan juga digunakan buat chips. Jadi hal ini situasi belum sepenuhnya manis di Korea, di semenanjung Korea. Juga di sana ada potensi keributan antara Jepang melawan Rusia. Perihal 4 pulau Jepang yang direbut secara paksa oleh Rusia menjelang Perang Dunia Kedua berakhir, yakni Habomai, Shikotan, Etorofu, dan Kunashiri. Jadi hubungan 4 negara besar itu masih belum manis. Kemudian juga pada saat sama ada hubungan tidak manis antara Taiwan dengan Cina, di mana seringkali Beijing itu melakukan aksi-aksi yang disebut oleh kalangan Taiwan sebagai provokasi. Kemudian di kawasan Asia Timur ini seringkali ada latihan perang-perangan. Latihan perang-perangan melibatkan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kemudian juga ada yang namanya Quad, melibatkan negara-negara kunci. Kemudian ada juga AUKUS. Jadi
keadaan pelik dan di negara-negara tersebut saling memonitor apakah keadaan transisi ini akan jadi hal yang biasa atau menuju transisi yang lebih baik, terutama sekali bagi Korea Utara, karena pada saat Korea Selatan melakukan apa ya, state of emergency, itu bisa berarti macam-macam, bisa berarti semua aturan kenegaraan itu dikelola secara militer. Kemudian yang militer sendiri akan lebih militer. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Korea Utara, di mana ada potensi aksi state of emergency, keadaan darurat ini merupakan persiapan untuk melakukan serangan kepada Korea Utara. Karena harus diakui Korea Utara ekonominya tidak sekaya Korea Selatan. Dan Korea Utara ini rentan terhadap perubahan iklim. Kemudian juga ekspor Korea Utara ke seluruh dunia terbatas. Dikhawatirkan oleh Korea Utara bahwa apakah state of emergency ini merupakan potensi mereka melakukan aksi militer atas Korea Utara. Jadi dalam hal ini kekhawatiran yang tinggi itu dari Korea Utara membuat mereka terpaksa melakukan latihan peluncuran peluru kendali, dan peluru kendali yang tercanggih itu namanya adalah Taepodong. Kemudian yang paling utama adalah Hwasong, dan Hwasong ini adalah antar benua dan Taepodong ini masih dalam radius menengah. Tapi bagaimanapun juga ini sangat mengkhawatirkan negara-negara sekitar. Jadi tentunya harapan saya sebagai pengamat adalah negara-negara di Asia Timur ini mencoba lebih banyak berkonsultasi di antara mereka. Jadi di mana suatu perubahan dalam sistem pemerintahan itu tidak akan mengganggu stabilitas di semenanjung Korea yang sudah ada, dan hal ini juga tentunya menuntut kesabaran dari Amerika Serikat. Seringkali Amerika Serikat memaksa Korea Selatan untuk latihan militer. Seringkali Amerika Serikat mendatangkan pesawat-pesawat tempur, kemudian mendatangkan kapal-kapal induk. Tentunya hal ini kan mengkhawatirkan Korea Utara, karena bagi Korea Utara salah satu persyaratan dari damai tersebut adalah tidak adanya provokasi di semenanjung Korea. Kemudian tidak ada latihan-latihan militer di perairan Korean Strait. Juga tidak adanya statement-statement ancaman dari Korea Selatan dan juga Amerika Serikat. Karena keadaan sedang membaik sekarang, di mana pemerintahan Kim Jong-un sudah bersedia berdialog beberapa saat lalu dengan Donald Trump di Vietnam, kemudian kemudian selanjutnya di Singapura. Tentunya hal ini merupakan angin baik bahwa ada potensi untuk peredaan ketegangan di antara kedua negara tersebut. Oke, berarti kalau Bapak menyoroti mungkin agar lebih mengkonfirmasi lagi Pak, Korea Selatan saat ini berarti dalam posisi sulitkah dengan hadirnya konflik internalnya, atau mungkin ada dampak-dampak baik untuk Korea Selatan sendiri dengan adanya masalah ini? Karena tadi Bapak mengatakan setelah ada konflik internal, setelah darurat militer ya maksud saya, kemudian Korea Utara sendiri malah mungkin semakin was-was meningkatkan pelatihan militernya. Berarti kan walaupun ada konflik internal di Korsel sendiri, tetap dia masih mawas diri begitu Pak. Walaupun saat ini Korsel masih dalam transisi gitu ya, masih dalam gonjang-ganjing. Betul. Ini adalah posisi yang hendaknya dimengerti oleh dunia dan juga oleh Korea Utara. Cuma untuk meyakinkan Korea Utara kan tidak mudah, karena di antara kedua negara tersebut terlarang berhubungan kecuali presidennya, kemudian juga kecuali dubes dia di level PBB, atau mereka juga mencari suatu negara yang bisa menjadi jembatan untuk dialog. Ya, dan ini kan tidak mudah, karena bagi Korea Utara itu sangat terlarang berhubungan dengan Korea Selatan. Kemudian bagi Korea Selatan pun sama, sangat terlarang berhubungan dengan diplomat Korea Utara dan juga dengan pejabat-pejabat Korea Utara. Jadi mereka tampaknya membutuhkan pihak ketiga sekarang bisa meyakinkan. Mungkin harapan saya adalah duta besar kedua negara di PBB itu bisa saling meyakinkan begitu, bahwa keadaan ini adalah keadaan transisi yang tidak akan mengarah kepada perang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemerintah Korea Selatan itu berhubungan dengan semua mitra strategisnya yang ada, misalnya dengan ASEAN, kemudian dengan negara-negara di dalam APEC, kemudian negara-negara di dalam Regional Comprehensive Economic Partnership, kemudian dengan negara-negara dalam TPP, untuk mengatakan sebenarnya begitu, bahwa ini adalah transisi yang khas negara kami, dan jangan ditafsirkan sebagai sesuatu hal yang membahayakan komitmen internasional kami. Dan juga dengan demikian Korea Utara itu mengerti bahwa ini adalah situasi yang sementara, dan untuk itu dialog-dialog tetap dimungkinkan ke depannya.
Dan memang di kedua Oke. negara itu ada panitia. Di Korea Utara ada panitia yang langsung berhubungan dengan Presiden Korea Utara, dan tapi di Korea Selatan masih di bawah Kementerian Luar Negeri. Jadi ini mereka berdua harus mencoba dalam kondisi seperti ini berdialog. Kalau tidak bisa berdialog secara langsung, karena misalnya Korea Utara merasa apakah Anda ini main-main atau sungguhan, ya cobalah menggunakan jalur-jalur lain. Dan saya melihat dalam hal ini ada kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi juru komunikasi atau interlokutor. Misalnya Pak Prabowo Oke. sudah menunjukkan kesannya bahwa Indonesia punya orientasi global, tidak hanya terkunci di ASEAN. Dan mungkin Pak Prabowo bisa mencoba mempertemukan pemimpin Korea Utara dan pemimpin Korea Selatan di Indonesia beberapa saat mendatang. Dan hal ini dimungkinkan karena kecenderungannya Kim Jong Un itu ingin sedang membuka diri, dan juga sekarang Presiden Korea Selatan yang baru, siapapun itu namanya, itu tentunya ingin membuktikan kepada dunia bahwa dia terbuka terhadap aspirasi-aspirasi yang berlainan selama ini begitu. Dan untuk itu ya tentunya tanggung jawab terbesar ada di kalangan Korea Selatan untuk meyakinkan dunia dan juga meyakinkan tetangganya bahwa Oke. ya dia akan tetap stabil, tetap menghargai komitmen internasional dan tidak akan sembarangan menggunakan jurus-jurus militer dalam membina hubungan bilateral di semenanjung Korea tersebut. Oke, menarik juga Pak. Kalau tadi memang sempat disampaikan oleh Bapak, kalau Pak Prabowo ini bisa menjadi penghubung di antara keduanya ya, karena melihat ada mungkin kesamaan visi dan misi yang dimiliki oleh keduanya begitu. Nah, Pak, tapi ngomong-ngomong soal Indonesia nih, Bapak melihat apakah dari konflik internal Korea Selatan ini ya, status darurat militer sampai sekarang gonjang-ganjingnya pemakzulan begitu, apakah akan memberikan dampak juga bagi negara-negara di seluruh dunia? Katakanlah dulu pertama kali Indonesia. Dengan Indonesia, hubungan kita termasuk stabil ya. Di mana kita perhatikan indikatornya, perdagangan itu tidak dikritik oleh Korea Selatan ya. Walaupun sebenarnya kita kita sangat tergantung pada high tech dari Korsel. Kita bisa melihat industri-industri teknologi Korsel, kemudian kita lihat industri-industri otomotif Korsel yang ada di Indonesia itu mereka hidup dengan subur di Indonesia. Kemudian kita juga perhatikan diplomasi publik Korea Selatan lewat restoran-restoran Korea Selatan di Indonesia sudah mulai menjamur. Kalau kita berada di Jakarta, misalnya di sekitar Blok M, di sekitar Jakarta Selatan, itu kita kelihatan rasanya kok seminggu sekali ada restoran Korea yang muncul, dan level mereka itu level dunia. Jadi untuk itu saya pikir hubungan bilateral kita dengan Korea Selatan stabil, dan juga yang bagusnya adalah Korea Selatan itu investasi di Indonesia gede-gedean. Kemudian juga dia tidak membawa tenaga kerja yang dikategorikan itu blue collar, tidak. Mereka hanya membawa level white collar yang senior, yang berkualitas tinggi, dan mereka juga sudah melakukan pelatihan dengan tenaga kerja Indonesia yang ada di dalam negeri. Jadi dari segi perdagangan, dari segi ekonomi, dari segi investasi, Korea Selatan rasanya cukup nyaman dengan Indonesia. Cuman saya perhatikan adalah diplomat-diplomat Korea Selatan itu selama 2 minggu terakhir itu frekuensi kunjungan mereka ke berbagai lembaga konsultasi mereka sangat terbatas. Kalau biasanya mereka sering membawa pejabat ke kampus, mereka sering membuat kegiatan-kegiatan kebudayaan. Untuk sementara waktu saya perhatikan 2 minggu ini tidak kelihatan begitu. Atau mungkin saya yang kurang peka terhadap kegiatan mereka di bumi yang lain ya. Tapi dengan Indonesia oke. Kemudian dengan Indonesia kita bisa berharap bahwa investasi dia akan menaik, dan investasi dia itu tidak pernah mengundang kritik dari dalam negeri. Kita jarang sekali melihat ada aksi demo di perusahaan Korea. Kita mungkin tidak melihat adanya aksi pelanggaran-pelanggaran HAM atas tenaga kerja Indonesia. Kita juga tidak melihat adanya aksi-aksi minta kenaikan gaji, itu tidak. Dan di level ASEAN juga sama. Mereka memiliki program dengan ASEAN namanya KASI, Korea ASEAN Strategic Initiative, di mana Korea memperbanyak dialog bukan hanya antar pemerintah, tapi juga antar aktor-aktor bukan pemerintah. Mereka tampaknya belajar dari Cina ya, keberhasilan diplomasi Cina berhubungan dengan masyarakat di ASEAN, juga seluruh dunia, sehingga ujung-ujungnya adalah aktivitas bisnis, aktivitas investasi sangat menguntungkan Cina. Dan tampaknya Korea Selatan sedang menuju ke sana. Saya yakin ini transisi yang sebentar, dan dia akan stabil kembali. Cuman hendaknya dia belajar agar pemerintah itu lebih percaya diri, pemerintah tidak mudah terpancing oleh disinformasi di dalam negeri, dan pemerintah agar senantiasa berkomunikasi dengan aktor-aktor bukan negara di dalam negerinya.
Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir saya untuk Bapak untuk menutup dialog ini. Apakah Bapak melihat status Korea Selatan atau konflik dari Korsel ini akan menjadi preseden bagi negara-negara di dunia lainnya? Mungkinnya setelah melihat ada beberapa hal yang bisa dicontoh begitu ya Pak ya untuk dilakukan, contohnya dengan pemakzulan atau hal-hal sebelum itu, proses-prosesnya, tahapan-tahapannya. Silakan Ya, Pak. kalau pemakzulan di negara yang maju, ya, seperti Korea Selatan, di Jepang, kemudian di dua negara yang saya monitor secara khusus ya, ini berjalan cepat dan kemudian stabil kembali. Tapi kan sebab musababnya kan jelas. Sebab musababnya adalah misalnya mereka dengan oposisi itu sulit mencapai common ground atau kesamaan dasar gitu ya. Mereka masih cenderung ego partai dan lupa bahwa ada super goal yang harus dicapai, yakni pencapaian konstitusi, kemudian demokratisasi, kemudian juga kemampuan mencerdaskan masyarakat secara umum. Tetapi bagaimanapun juga kita masyarakat negara sedang berkembang itu sebenarnya sadar bahwa kalau negara lebih maju itu fondasinya lebih kuat sehingga mereka bisa dengan cepat menggunakan jalur-jalur konstitusional untuk menstabilkan diri. Tapi ada pelajaran juga kita ambil bahwa agar oposisi itu tidak sembarangan main ancam. Dan oposisi itu tidak sembarangan menggait koalisi dengan anggota-anggota non-pemerintah. Ini peringatan pertama. Peringatan kedua adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sekarang sudah semakin mudah dimonitor oleh internasional, juga dimonitor oleh media massa, dan juga dapat menjadi aib bagi pemerintah dan juga aib bagi aktor-aktor bisnis tersebut. Karena sering menggunakan jalur-jalur keuangan untuk mempermudah kontrak internasional misalnya. Kemudian juga pemimpin yang terpilih nanti, mohon itu tidak sembarangan mendengar informasi dari bawahannya. Karena saya perhatikan pada saat diumumkan state of emergency tersebut, ternyata di kalangan pemerintah sendiri suaranya berbeda-beda. Ada yang tidak yakin ini sungguhan atau enggak. Bahkan misalnya ada kementerian yang menteri dengan wakil menterinya berbeda pendapat. Dan anehnya presiden justru lebih percaya pada seorang wakil menteri daripada menteri. Yeah. Dan ini yang sedang diselidiki oleh kehakiman di Korea Selatan. Iya, kalau Bapak melihat ini bisa menjadi preseden buruk bagi negara-negara lain di dunia, Pak? Ya, di dunia ini, demokrasi itu tidak ada negara yang bisa mengatakan demokrasi saya terbaik. Tidak. Semua demokrasi sedang tumbuh, semua demokrasi sedang semakin dewasa, dan demokrasi saling belajar dari demokrasi yang lain. Dan untuk itu saya berharap ya hati-hatilah kalau ingin mencontoh model Korea Selatan kalau kondisi dalam negerinya tidak stabil. Kalau misalnya pemerintahan yang tidak stabil, pemerintahan yang berdasarkan hanya mengandalkan popularitas tapi lupa gitu bahwa ada segi-segi intelektualitas yang harus dijunjung tinggi, ada sisi-sisi manajemen yang harus dijunjung tinggi, maka kalau bermain-main dengan impeachment Anda akan hancur betulan. Ini statement yang saya sampaikan. Oke, baik. Pak Teguh sudah dapat inti dan poinnya dari pembicaraan kita malam hari ini. Menarik sekali ngebahas soal Korea Selatan ini, Pak. Selain masih ramai banget di sosial media, juga banyak hal yang bisa kita contoh dari berbagai kasus ya pemerintahan di negara manapun termasuk dari Korsel ini. Terima kasih Pak Teguh sudah bergabung bersama kami di Liputan Amnesty TV, dan teman-teman ini tadi wawancara kami bersama dengan Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Jangan lupa saksikan selalu sedang viral dan update informasi lainnya di kanal YouTube Liputan Amnesty TV. Saya Gracia Ben, sampai jumpa, selamat berakhir pekan.